Inilah celah Curug Cikunir dan sebelah kanan saya ini Curug Agung Galunggung. Jadi ini curug pembuangan dari kawah Gunung Galunggung. Air yang dari kawah dibuang keluarnya ke sini nih. Ini jalur air Cikunir yang melewati Singaparna. Sebelah kanan depan saya itu tangga yang datangnya dari arah pembuangan pintu air Kawah Galunggung. Kalau ini tangga turun menuju ke pintu air yang di dalam Kawah Galunggung. Cuma suasana lagi agak turun kabut, lagi mendung. Saya akan turun ke bawah ke pintu air yang di sebelah bawah itu. Dan saya akan melanjutkan cerita pengalaman tentang kejadian apa yang pernah saya alami waktu tirakat di pintu pembuangan air Kawah Gunung Galunggung. Saya posisi ini jalan turun ke pintu air dalam kawah. Nah, sebelah kiri saya ini ada sumur. Jadi ini sumur penampungan dari pembuangan pintu air dari kawah. Karena di kawah itu ada 3 urutan pembuangan, sebelah atas, tengah, dan bawah. Jadi dari sumur terowongan itu ditampung ke sini nih. Ini sumur penampungannya nih. Jadi sumur ini penampungan dari air ketiga terowongan dari dalam Kawah Galunggung. Setelah itu dibuang ke yang keluarnya ke Curug Agung Galunggung. Posisinya ini sebelah kiri saya itu sumur penampungan dari 3 pintu air yang 3 terowongan yang di dalam Kawah Galunggung. Turunnya enak nih jalan, tapi naiknya lumayan karena ini tangganya agak tinggi-tingginya posisinya. Itulah bangunan di depan saya itu. Ini kawah. Air kawah terlihat agak keruh karena diakibatkan ada dorongan gas dari dalam. Karena dulu ini sebenarnya gunungan yang di tengah itu terendam air. Jadi posisinya belum nyambung daratan tuh yang pasir yang dari saluran sana itu bekas dari longsoran, air pasirnya terbawa oleh air hujan. Akhirnya menyatu dengan gunung-gunungan di tengah kawah. Nah, ini terjadi karena mungkin sudah lumpur-lumpurnya. Nah, di bawah sini ada terjadi pergerakan yang sebenarnya kemauan saya ini kalau secara nalar pikiran kita, kalau lubang ini keluar gas cuma tertutup air, menghasilkan gelembung-gelembung gas gitu udara. Tapi baru lubang gas ini tertutup oleh pasir yang menumpuk. Padahal tadinya di pinggir ini kan kedalamannya sampai 70 meteran. Tapi sekarang sudah teruruk ke pasir. Jadi posisi gas dalam bawah Kawah Galunggung ini otomatis tertutup oleh
tumpukan material pasir yang akan mengakibatkan di kemudian hari terjadi meletus lagi karena gas dorongan gas dari dalam kawah tertutup oleh material tanah pasir. Berbeda lagi kalau sebelumnya karena cuma tertutup oleh air, jadi air menggelembung, gas bisa keluar bebas. Kalau sekarang seolah tertekan oleh tumpukan material tanah yang menutupi lubang kawah Galunggung ini. Kalau dulu airnya kan bening gitu. Nah, seperti inilah kondisi pintu pembuangan dari kawah Galunggung. Jadi seling ini buat mengangkat pintu yang di bawah sana tuh. Dan itu tangga untuk ke bawah ke depan pinggir kawah Galunggung. Nah, disinilah dulu saya tirakat tahun 2004. Jadi di depan saya itu pohon-pohon ini belum besar lah, sekarang udah rimbun. Kalau dulu benar-benar terbuka gitu. Jadi ngelihat ke bawah tuh ke kawah itu tidak terhalang sama sekali. Sekarang posisinya terhalang oleh pohon-pohon ini. Dulu posisi duduk di sini bersila, ngampar sejadah di sini gitu. Jadi saya wirid melihat ke kawah gitu. Posisinya ke depan sana tuh. Cuma dulu waktu air kawahnya ini masih lumayan tinggi gitu, yang sekarang terlihat pasir tuh dulu tuh terendam air. Jadi gunung-gunungan yang di tengah itu tertutup oleh air gitu dulu waktu saya tirakat di sini. Jadi benar-benar melihat air kawah yang luas dari sini tuh. Saya akan menceritakan pengalaman sewaktu saya di sini mungkin lebih dari 9 hari. Yang pertama tahun 2004 itu. Tapi setelah tahun 2006 saya tinggal di atas ini nih, di ruangan atas. Karena kebetulan Pak Edi yang penjaga pintu air di sini tuh memberikan kunci untuk bisa saya tinggal di sini nih. Jadi masak segala macam di tempat sini tuh. Selama 1 bulan saya menginap di ruangan ini nih. Posisi terowongan yang paling atas ini sejajar dengan ini, tapi sudah tertutup, tertimbun belukar. Jadi depan saya itu ada lubang pintu pembuangan pintu air. Jadi kalau air kawah penuhnya sampai ke sini atau nutupi itu gunungan yang di tengah kawah itu, masih ada pembuangan dari kawah ini. Pintu yang sejajar dengan saya ini posisi ada pintu yang paling atas. Kita akan menuju ke bawah, ke pinggir kawah. Terlihat ini ya jalannya agak licin, perlu hati-hati juga nih karena banyak lumut-lumutnya, agak basah. Alhamdulillah ini banyak pohon lalap-lalapan buat orang Sunda yang paling doyan
sama lalap. Ini namanya poh-pohan ini. Dimakan mentah sama sambal, apalagi sambal oncom. Nah, inilah pintu pembuangan yang pertama, yang paling bawah. Jadi air dari kawah dibuangnya melalui lewat ini dan ketemu di atas yang sumur tadi itu. Jadi dari sini, dari kawah ini dibuang di sini pintu pembuangan pintu air. Nah, di atas itu bangunan buat turun naiknya pintu ini nih yang warna biru. Ini kalau diturunkan kan air bisa nambah naik. Ini puncak dinding kawahnya ini. Tengah itu gunung yang menutupi lubang kawah Galunggung waktu meletus. Posisi dulu waktu saya di sini tuh ini terendam air gitu posisinya tuh, karena pintu kedua walaupun ditutup, tapi ini posisinya pintu pertama walaupun ditutup tuh bocor gitu. Jadi air itu nggak pernah naik sampai ke pintu yang ketiga, sampai ke kedua juga. Ya mungkin waktu itu cuma setelah dibuang gitu dari tahun 97 kan pembuatan ini terowongan pembuangan air kawah. Posisinya itu agak di bawah dari pintu yang paling atas gitu, tapi tinggi dari pintu yang kedua yang ditutup. Saya akan ceritakan pengalaman waktu di tirakat di pintu air yang tadi bangunan yang buat menaikkan dan menurunkan pintu air terowongan kawah Galunggung. Jadi kenapa saya selalu cerita masalah keadaan Galunggung ini? Karena pengalaman saya itu banyak pengalaman dari mulai bertemunya dengan didatanginya oleh Syekh Abu Yazid Bustami. Mungkin orang-orang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah sudah mungkin seringlah ditawasulin gitu. Siapa sosok beliau itu, Abu Yazid Bustami. Seorang masih wali kutub gitu. Dan di pintu air itu juga dulu saya didatangi oleh Paduka. Jadi di tahun 2004, mungkin 6 bulan setelah dilantiknya Pak SBY dan terjadi tsunami di Aceh, 6 bulan kemudian saya tirakat di sini. Ya didatangi oleh Paduka itu. Beliau memberikan amanat, sebenarnya ada yang amanat yang harus saya sampaikan sebenarnya buat Pak SBY. Cuma kondisinya waktu itu saya meminta ada syarat gitu ke Paduka itu. Karena gimana caranya saya masuk ke Istana Merdeka dalam posisi ya siapa saya gitu.
Karena saya dengar-dengar waktu itu level gubernur aja istilahnya enggak sembarangan gitu bisa memasuki, kecuali mungkin telah ada agenda yang diagendakan untuk pertemuan acara di istana mungkin. Jadi gak mungkin saya sekonyong-konyong untuk datang siapa yang merekomendasikan. Jadi ada amanah dari Paduka itu untuk memberikan kepada Presiden SBY waktu itu tentang kepemilikan kita urusan Bank Swiss itu. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa Paduka itu sudah meninggal. Tapi walaupun secara lahiriahnya dianggap beliau sudah nggak ada, udah meninggal gitu. Tapi ada sebagian orang yang berpaham bahwa beliau itu masih hidup. Dan termasuk saya bertemu dengan beliau, tapi mungkin ada yang bedanya begini gitu. Karena waktu saya mencoba untuk berjabat tangan dengan beliau itu, saya tidak bisa menyentuh mau tangannya atau mau bajunya juga tidak menyentuh, tidak bisa disentuh. Tapi kalau terlihat jelas wujudnya itu, benar-benar berada dan cerita bersama saya tuh, berhadapan langsung. Tapi bukan secara jasadi gitu. Karena saya waktu mau ngajak salaman itu tidak bisa menyentuh badannya gitu. Seperti melihat berhadapan dengan bayangan gitu. Tapi dibilang bayangan ini jelas-jelas warna pakaiannya, raut mukanya, segala macam obrolannya jelas seperti kita aja gitu. Cuma itulah anehnya. Jadi badannya tidak bisa disentuh seperti fisik begini, bisa dipegang gitu, tidak. Ya mungkin saya beranggapan walaupun beliau dianggapnya masih hidup, tapi bukan berarti hidup di alam nyata ini gitu. Jadi ada beliau hidup di dunia lain, lapisan awal gitu, seperti dalam barjah gitu. Jadi bisa melihat mereka tergantung mungkin waktu atau izinnya gitu. Karena waktu saya turun dari sini setelah tirakat, itu pernah heboh gitu bahwa Paduka itu sering naik ke Galunggung, dan berapa kali gitu orang tuh mungkin melihat penampakannya bahwa beliau kadang-kadang naik mobil Jeep Willys, kadang-kadang mobil sedan yang udah lama gitulah. Cuma mereka kan nggak tahu gitu. Jadi Paduka itu datang ke Galunggung ke siapa gitu. Jadi saya bertemu dengan Paduka itu pertama di musola gitu. Tahun 2003 itu bertemu 2 kali di sana tuh. Terus 2004 nemuin saya waktu di bangunan pintu air Kawah Galunggung ini. Itulah untuk menyampaikan amanah tentang bahwa kita itu memiliki simpanan gitu di Bank Swiss itu. Cuma setelah saya meminta syarat untuk bisa masuk istana tanpa diketahui penjaga, beliau tidak menyanggupinya gitu. Akhirnya saya gak pernah melaksanakan amanat itu gitu sampai sekarang. Karena terbentur posisi siapa saya gitu itu. Nah di sini juga dulu pernah saya
masih tahun 2004 itu. Waktu posisi ini terang bulan purnama. Air ini di atas, masih posisi di atas saya masih, pokoknya gunung-gunungan itu yang di tengah kawah itu masih terendam air. Jadi terendam air, jadi posisi air ini cukup meluas gitu sampai ke yang terlihat daratannya itu masih jauh sebelah sana. Jadi cukup luas. Nah, waktu di malam bulan purnama, entah waktu itu saya ngerjakan di sini apa, tirakat di sini tuh bulan Mulud. Bulan Mulud 2004, 2005 dan 2006 gitu. Ada riadoh khusus yang saya jalankan gitu. Nah, waktu di bulan Mulud itu yang tahun 2004, karena saya lagi zikir menghadap ke kawah, saya melihat air ini beriak dari sana itu, ada riak air itu. Pertama saya nggak jelas melihat apa gitu, jadi ada riakan air bergerak dari hampir seluruh ini, seluasnya air ini kawah, dari daratannya sepinggir itu. Sampai saya melongo lihat ke bawah itu kan, ya waktu ini terang bulan gitu, bulan purnama gitu. Saya liatin ke air ini, muka air kawah Galunggung ini. Setelah baru nyampe tengah, baru kelihatan. Mungkin ratusan ribu apa ya. Karena hampir semua kayak berbarengan tuh, berjejer itu. Jadi yang saya lihat tuh jenis ular gitu. Dan yang saya lihat yang paling besar itu diperkirakan sebesar pohon pinang itu. Warna hitam tapi berkalung kuning gitu. Karena ya jenis binatang itu mungkin kalau buat saya tuh agak bisa dibilang takut lah gitu. Apalagi ini segitu banyaknya gitu. Jadi segitu banyaknya, hampir berjejer semua dari pinggir sebelah kiri sampai sebelah kanan saya ini, terus kayak berenang gini. Tapi dengan spontan saya itu kan sudah biasa, udah punya pegangan lah istilahnya, doa untuk menghadirkan kekuatan yang lebih besar daripada jenis-jenis ular, yaitu jenis naga gitu. Jadi saya memanggil ke karomatnya Eyang, karena dulu waktu saya ceritakan yang di video sebelumnya, jadi saya pernah ditemui gitu oleh Eyang Kuncung Kuning, karena beliau itu sejatinya jenisnya itu gitu. Jadi saya meminta kekuatannya Eyang itu gitu, yang jenis naga itu. Jadi ular yang segitu banyaknya berbaris berjejer mau menghadap, seolah saya kan lagi posisinya di atas itu, di bangunan di atas itu. Saking banyaknya saya kaget melihat itu. Saya panggil kekuatan yang Prabu Naga Sakti itu. Jadi karena jenis naga itu identik dengan bisa mengeluarkan api gitu. Jadi akhirnya semua ular yang di permukaan air kawah ini seolah disemprot oleh semburan api gitu dari naga itu gitu. Jadi semuanya sampai akhirnya udah nyampe di tengah-tengah. Jadi si ular itu langsung pada kaget sampai akhirnya pada balik lagi gitu. Balik lagi ke sebelah sono. Sampai yang jenis yang paling besar itu yang sebesar pohon pinang, saya lihat tuh kena semprot juga karena tadinya terus memaksa gitu. Akhirnya setelah disemprot oleh disembur api oleh naga itu, karena saya tuh sampai akhirnya Eyang bilang begini, saumur-umur biasana sena manusia nu kancikan jin teh, tapi ieu mah bangsa jin kancikan manusia. Jadi seolah saya itu merasuki jenis naga itu untuk menyemburkan apa apinya,
untuk mengusir ular-ular yang kecil itu gitu. Sampai akhirnya ular-ular semua tuh yang ya mungkin puluhan ribu banyaknya karena berjajarnya rapat gitu sampai dari kiri ke kanan. Kawah waktu ini airnya masih lumayan luas lah yang terendamnya itu. Lebih dari sekarang kan udah terlihat ujungnya. Kalau dulu masih luas airnya sampai ke sono. Sampai akhirnya ular itu pada balik. Yang paling besar itu terlihat terbakar gitu mukanya itu si ular itu oleh semburan api dari naga itu gitu. Sampai akhirnya Eyang itu bilangnya begitu. Jadi biasanya umur-umuran istilahnya, biasanya manusia yang suka kerasukan bangsa jin. Tapi ini bangsa jin bisa kerasukan oleh manusia gitu. Jadi saya tuh sukma saya merasuki yang itu gitu, jenis naga itu untuk menyemburkan apinya gitu. Nah setelah itu pada balik lagi, malam itu sudah dia dianggap aman lah istilahnya gitu. Nah setelah beres dari sini, karena biasa saya tuh seolah-olah harus pamit lah istilahnya gitu dari setelah tirakat di kawah, kan harus mandi di Curug Cibanjaran. Setelah mandi di Curug Cibanjaran, kita merenangi air ini nih. Jadi kita berenang dari pinggir sana sampai ke pintu ini untuk membuktikan bahwa apa yang saya tirakatin gitu. Setelah tirakat di sini, tanda lulus tidaknya tuh harus menguji gitu keberanian kita untuk berenang di air kawah ini. Jadi waktu itu ya cukup luas sih ke sana tuh. Beda yang dengan sekarang gitu. Dan saya akhirnya mandi juga yang di Curug Kadunjaan itu. Nah disitulah ketemu oleh sama ibu Ratu ternyata yang menampakkan wujudnya. Jadi ular yang sebesar pohon pinang itu, yang berkalung warna hitam gitu, ular hitam tapi berkalung kuning gitu, itu ternyata ibu Ratu gitu. Dan saya lihat nemuin ke sono itu ya setelah berwujud manusianya lagi gitu. Jadi memang terlihat ibu itu kulit pipinya sama pelipisnya tuh yang melepuh seperti tersiram oleh air panas gitu. Orang yang tersiram tuh kayak melendung gitu apa yang benar-benar melepuh gitu, terlihat menggenang air di mukanya. Akhirnya saya saratin dan ibu sembuh. Dan disitulah baru cerita bahwa ibu itu mengajak semuanya rakyat-rakyat yang jenis IPRI itu gitu untuk memperlihatkan kepada saya sebenarnya tanda pengabdian kepada saya waktu itu, yang waktu tirakat gitu di sini di pintu air itu. Jadi bukan buat untuk mengganggu sebenarnya. Jadi untuk memperlihatkan bahwa istilahnya bahasa Sundanya mah kuring jeung rakyat kabeh nu di kawah Galunggung berkhidmatlah kepada saya gitu. Jadi dia membawa rakyatnya semua untuk melihat gitu bahwa orang yang ya istilahnya gimana, saya juga dibilang mengkhidmat, maksud mereka apa dianggap lebih tinggi posisi saya apa gimana gitu. Sampai Ibu Ratu tuh sama rakyatnya untuk memperlihatkan kekompakan siap mengabdi gitu kepada saya tuh. Cuma kan posisinya saya tuh nggak paham dari urusan, karena nggak ada perjanjian seperti pemujaan segala macam. Nah untuk bilahi mendalik karena saya bukan jalurnya ke situ. Tapi ternyata seolah-olah dari makhluk gaib yang ada di kawah ini yang jenis IPRI itu sama ratu-ratunya seolah-olah siap berkhidmat kepada saya gitu. Karena itu ya salah paham saya karena nggak tahu gitu. Tapi saya ceritakan kepada ibu itu.
Jadi kalau memperlihatkan kepada saya itu jangan memperlihatkan seperti binatang yang melatanya itu. Karena saya itu ya bisa dibilang takut lah ya. Apalagi ini segitu banyaknya puluhan ribu gitu. Saking ngerinya gitu, akhirnya ya saya dengan spontan saya menggunakan kekuatan untuk memanggil kekuatannya jenis naga gitu. Yang ternyata yang naga itu memang suaminya gitu, yang Prabu Kuncung Kuning itu. Sedangkan waktu ketemu di bangunan itu yang di tengah kawah itu, Ibu Ratu Kuncung Kuning kan menampakkan manusianya gitu. Jadi saya nggak tahu bahwa yang waktu itu terlihat jenis ularnya itu orang lain, ternyata masih Ibu Ratu gitu. Jadi kuncung istilahnya Ibu Ratu selendang kuningnya itu yang disimbolkan di ular itu berkalungkan kuning, memang warna kuning gitu, ular hitam tapi berkalungkan warna kuning gitu. Jadi sebutnya situlah Ibu Ratu selendang kuning. Jadi waktu ketemu di gunung di tengah kawah ini, yang menampakkan waktu pakai siger mahkotanya gitu, pakaian serba kuningnya gitu, seperti dari serba pakaian dari emas gitu, warna emas. Jadi waktu menampakkan berupa yang melatanya ularnya itu, ya saya nggak tahu bahwa itu sebenarnya masih Ibu Ratu gitu. Ya setelah disaratin sembuh, akhirnya saya minta maaf juga ke Ibu Ratu. Dan sebenarnya Ibu Ratu juga bukan untuk menakut-nakuti saya sebenarnya. Cuma saking bangganya gitu, beliau membawa semua rakyatnya untuk memperlihatkan pengabdiannya kepada saya gitu waktu itu. Nggak tahulah posisi apa yang dilihat. Mungkin bangsa gaib itu melihat ke saya ini bukan secara lahiriah fisik ini gitu. Karena mungkin yang nitisnya itu yang beliau tahu itu. Jadi melihat kepada yang berada di dalam diri saya gitu, yang nitis itu. Karena saya tidak merasa ada perjanjian atau seperti berguru gitulah ke makhluk gaib. Walaupun di kemudian hari saya itu berselisih sama guru Torikoh yang pertama, yang tahun 89 itu. Jadi saya itu seolah-olah dianggap sudah sesat lah istilahnya, dengan sering tirakatnya di Galunggung ini. Padahal saya tidak pernah istilahnya mengadakan perjanjian atau persekutuan atau pemujaan terhadap makhluk-makhluk yang ada di sekitar kawah Galunggung ini, tidak gitu sama sekali. Jadi saya murni masih lurus memegang saya sebagai ahli Torikoh gitu. Walaupun kemudian hari saya tetap tabarukan lagi di Cirebon, ambil ijazah Torikoh juga. Terus dari meminta yang ke Cianjur, ke Ang Saiful Malik. Jadi itulah terserah pandangan guru saya pertama yang menganggap, karena saya sering tirakat di Galunggung, akhirnya menyangka saya tuh telah meleset dari ketauhidan. Karena saya pengen ke kawah Galunggung, tirakat di Galunggung ini mungkin karena ada perbawaan dari yang menitisi saya gitu. Yang di kemudian hari ya akhirnya memang yang nitisin saya tuh justru pernah berkuasa di sini lah gitu, dunia gaibnya di wilayah Galunggung gitu. Tapi mungkin secara lahiriah jasadnya sudah berbeda gitu, karena yang dulu menguasai Galunggung itu telah meninggal dan menitisi saya gitu. Jadi makhluk-makhluk gaib yang dulu mungkin pernah ada perjanjian
persekutuan mungkin sama yang meniti saya, tapi saya sendiri tidak gitu. Jadi tetap saya membedakan. Jadi Galunggung hanya tempat buat saya untuk ujelah gitu, buat kholwat saja gitu. Adapun makhluk-makhluk itu niatnya mengabdikan diri atau menghidmat kepada saya, itu mah karunia Allah semata. Karena banyak seseh juga mungkin dengan ada yang sengaja berhodam, kalau saya tidak gitu, benar-benar tidak mempunyai hodam gitu. Tapi kalau ada makhluk dari golongan bangsa jin yang mau menghidmatnya, silakan saja gitu. Karena sekedar untuk mengagumi sesama makhluk Allah yang ditugaskan ibadah gitu. Nah, itulah pengalaman tentang saya ditemui ribuan, 40-an ribu gitu jenis ular, tapi dari bangsa Ipri gitu. Yang sebenarnya tuh makhluk masih, ya kalau di ke alam sana tetap mewujudkan seperti manusia, tapi kalau itu terlihat seperti berenang tuh waktu di terang bulan, waktu malam itu ya kelihatan benar-benar ular gitu. Tapi ada yang jadi pelajaran dari hal itu, kejadian itu. Jadi yang sebutnya yang Prabu Nagasakti sampai bilang kayak gitu. Jadi seumur-umur belum pernah ada bangsa jin yang kerasukan manusia, kebanyakan bangsa manusia yang kerasukan jin gitu. Jadi saya yang mengendalikan bisa merasuki bangsa jin itu. Karena dalam posisi saya terdesak, kepepet karena takut gitu. Yang sebenarnya yang Prabu Nagasakti serang Ibu Ratu itu kalau berwujud jenis iprinya tuh ya berbeda-beda gitu. Yang satu jenis naga, yang satu kayak ular hitam tapi berkalungkan warna kuning gitu. Makanya disebut Bu Ratu selendang kuning gitu di sini tuh. Itu yang saya alami tentang pertemuannya dengan Ibu Ratu waktu berwujudnya jenis binatang yang melata gitu. Karena bangsa gaib itu bisa mencela putra mencal putri gitu. Ya kadang-kadang memperlihatkan seperti ya istilahnya bermahkota segala macam, tapi kadang-kadang waktu saya saratin itu Bu Ratu kan waktu berpakaian biasa gitu, pakaian putih-putih, tapi melihat mukanya ya kena yang melepuh gitu. Akhirnya saya saratin, alhamdulillah sembuh, dan saya juga meminta maaf gitu karena kesalahpahaman, dan beliau juga ya telah memaafkan saya. Karena itulah saya adukan alasan. Jadi setiap manusia tuh, orang tuh pasti ada kelemahan gitu, takutnya sama apa gitu, termasuk saya tuh takutnya sama ular gitu. Tapi kalau waktu kepepet ya ular itu bisa dibunuh lah istilahnya gitu. Cuma ya kalau semaksimal mungkin bisa jangan sampai menakut-nakuti saya, karena kalau saya ditakut-takutin tuh yang timbul malah nekat gitu. Seperti itu yang niatnya mau memperlihatkan semua rakyatnya untuk berkhidmat, bahwa itu yang lagi tirakat di atas bangunan itu seorang yang dipertuan mungkin. Tapi saya salah paham karena saya nggak tahu, karena nggak ada yang memberitahu kan secara bisikan gaib juga. Tahu-tahu terlihat ribuan, 40-an ribu jenis ular. Itulah reaksinya, malah saking takutnya yang menggunakan kekuatan itu gitu. Dan di bangunan ini juga dulu tuh saya, jadi pertama itu saya ketemu Syekh Sultan ya, Syekh Abdul Qadir Jailani tahun 2003. Pertama tuh waktu di Pamijahan. Terus yang kedua ketemu di Kampung Dukuh Pamengpek Garut.
Yang ketiga, ketemu beliau tuh di sini gitu. Jadi istilahnya waktu pertemuan yang ketiga kalinya itu dengan beliau, itulah waktu istilahnya saya ditawajuh oleh Syekh Sultan langsung gitu. Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi masalah tawajuh itu tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat yang kayak gimana, nggak selalu harus mesti di tempat keramat wali gitu. Karena pertemuan ketiga itu benar-benar saya ditemuin oleh beliau itu di sini gitu, di pintu air pembuangan kawah Gunung Galunggung. Ditemui oleh Syekh Sultan Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu ilmunya yang datang itu. Yang diantara yang sedulur papatnya itu. Yang waktu itu ada amanat buat saya gitu, karena saya pernah meminta ijazah amalan doa kepada guru yang di Cianjur, tapi beliau tuh menolak gitu, dengan alasan beliau kan sudah punya putra yang akan diwariskan semua ilmu-ilmunya. Jadi waktu saya meminta ada ajian saipi yang saya pinta, tapi beliau tuh tidak memberikan gitu, dengan alasan bahwa saya nanti memintanya kepada anaknya itu gitu. Tapi waktu itu ya saya kan perasaan tersinggung gitu, batin itu tersinggung. Karena hakikatnya ilmu itu dari Allah. Saya meminta kepada beliau itu karena dorongan batin setelah meminta izin kepada Allah juga. Tapi waktu ketemu sama guru itu yang di Cianjur, beliau itu tidak mau mengijazahkan, dengan alasan bahwa semua amalan ilmu-ilmunya beliau itu akan diwariskan kepada anaknya. Ya nanti ijazahnya melalui anaknya gitu. Jadi tidak melalui guru saya itu, melalui Aang gitu, tidak. Nah, dengan perasaan agak kecewa, akhirnya saya tirakat di sini gitu. Dan setelah waktu tirakat di sini, ya waktu setelah bertemu dengan bangsa makhluk-makhluk gaib itu yang jenis Ipri, terus saya Sultan juga datang. Jadi menghibur saya itu katanya jangan berkecil hati. Karena semua ilmu, doa-doa, ajian-ajian yang ahli hikmah sekalipun, beliau tuh telah pelajari gitu. Jadi beliau telah pelajari semua doa-doa, hikmah segala macam, termasuk ilmu fikihnya. Jadi menghibur saya tuh jangan khawatir gitu atas penolakan guru saya, guru dohir saya gitu. Sampai akhirnya setelah Kliwonan, setelah beres dari sini kan saya Kliwonan ke Cirebon, baru ada kabar gitu. Karena saya Kliwonan kemudian tuh ke Cirebon lalu ke Cianjur. Disitulah yang dibangga-banggakan putranya yang sebagai pewaris guru yang di Cianjur itu malah sudah meninggal gitu. Jadi pas ketemu sekalian takziah gitu kepada guru gitu, karena ditinggal oleh anaknya yang dianggap pewaris semua ilmu-ilmunya itu. Jadi ditawajuh oleh Syekh Sultan yang ketiga itu di sini karena ada perasaan kekecewaan saya ditolak masalah meminta ijazah satu ajian gitu. Itulah pengalaman saya waktu di, mungkin masih banyak itu ya pengalaman di sini tuh, cuma berbeda tahun gitu. Karena saya akan ceritakan di episode mendatang barokahnya apa gitu di sini di air kawah Galunggung ini. Jadi di kawah itu Galunggung ini nggak cuma sekedar air terjunnya, Curug Galunggung, Curug Cibanjaran, Curug Kadunyaan. Ini di kawah ini juga, air kawah ini. Buat saya sendiri ada pengalaman khusus gitu. Saya akan ceritakan kelanjutannya dari perjalanan, pengalaman barokahnya apa.